Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas probabilitas dan statistik ya teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas mengenai rata-rata, median, dan juga modus ya. Atau mungkin kita bisa sebut ini semua dengan ukuran gejala pusat. Seperti itu teman-teman. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi frekuensi. Semoga teman-teman bisa memahami penjelasan saya yang lalu ya mengenai distribusi frekuensi. Kalau memang belum paham, saya rasa teman-teman bisa coba buka lagi video yang lalu, bisa coba lagi pahami sebelum teman-teman mengikuti kelas ini, mengikuti pembahasan rata-rata, median, dan modus. Walaupun mungkin untuk pembahasan rata-rata, median, dan juga modus, teman-teman mungkin sudah pernah mendapatkannya di pendidikan sebelumnya. Oke, baik, kita langsung mulai saja mengenai rata-rata, median, dan juga modus. Bahasan pertama mengenai rata-rata. Rata-rata dan ukuran gejala pusat. Rata-rata ini merupakan nilai yang mewakili himpunan data, teman-teman. Jadi kalau di situ ada banyak data, ada suatu himpunan data, rata-rata ini adalah nilai yang mewakilinya. Kemudian bisa disebut juga atau cenderung terletak di pusat ya, bisa disebut juga dengan gejala pusat, ukuran gejala pusat. Karena memang letak dari rata-rata ini cenderung terletak di pusat. Sehingga disebut ukuran gejala pusat, measure of tendency. Kemudian ini adalah rumus dari rata-rata ya. Jadi kalau teman-teman punya suatu data, suatu himpunan data, kemudian teman-teman mau mencari rata-rata dari himpunan data yang teman-teman punya itu berapa, teman-teman bisa pakai rumus ini. Nah, rata-rata sendiri itu ditulis dengan X bar, dengan lambang X bar ini. Ini menandakan rata-rata. X bar sama dengan total dari keseluruhan data. Misal data teman-teman ada 10, berarti total dari ke-10 data tersebut teman-teman jumlahkan dibagi dengan jumlah data. Jumlah data tadi adalah 10, berarti dibagi 10. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu untuk menghitung rata-rata. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini ada data 8, 3, 5, 12, dan 10. Ada 5 data. Kemudian kita ingin tahu berapa rata-ratanya. Ya kita hitung saja dengan rumus ini. Begitu teman-teman. Yaitu X bar atau rata-rata X, rata-rata data X sama dengan 8 tambah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 10 dibagi dengan jumlah data yaitu 5. Sama dengan 38 per 5 kita dapatkan 7,6. Ya. Demikian, saya rasa teman-teman bisa memahami ini. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika datanya? Jika kita memiliki data dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagaimana cara penghitungan frekuensi rata-ratanya, maaf. Bagaimana cara penghitungan rata-ratanya dari suatu data dalam distribusi frekuensi? Maka mudah saja teman-teman. Kita misalkan bahwa data distribusi frekuensi kita adalah seperti ini. Oke. Ada data kelasnya X1 sampai Xn dan juga ada data frekuensinya F1 sampai Fn. Ya. Ini bayangkan X1 itu hanya nilai ya, bukan suatu interval kelas. Bayangkan X1 itu hanya nilai, misalnya 3, 45, 8, dan sebagainya. Misalkan seperti itu, X2, X3, sampai Xn seperti itu. Bukan suatu interval kelas. Kemudian F1 sampai Fn ini adalah frekuensinya, teman-teman. Banyak datanya. Misal di sini ada X1 itu adalah 8. Kita pakai data ini. 8, F1-nya ada 1. X2 itu 3, ada 1. Misal seperti itu. Saya permisalkan seperti itu. Kemudian cara penghitungan frekuensinya gimana? Penghitungan rata-ratanya bagaimana? Yaitu dengan rumus X bar sama dengan frekuensi yang pertama dikalikan kelas pertama. F1 kali X1, F2 kali X2, F3 kali X3, sampai Fn kali Xn. Semuanya ditotalkan. Semua ditotalkan, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensinya, teman-teman. Total frekuensinya. F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn.
Seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar sekian. Oke. Kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ada contoh, datanya ada 5862 ya. 5862 dengan frekuensinya 3241. Nah, cara penghitungan rata-ratanya adalah dengan X bar sama dengan frekuensi pertama dikalikan data pertama. 3 kali 5 ditambah 2 kali 8 ditambah 4 kali 6 tambah 1 kali 2. Kemudian dibagi dengan total frekuensinya 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1. Oke. Setelah itu kita kalkulasikan, kita hitung, dan di contoh ini kita ketemu dengan nilai 5,7. Silahkan mungkin teman-teman ingin mencoba menghitungnya sendiri, saya persilahkan ya. Jadi seperti itu. Untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data distribusi frekuensi, teman-teman bisa gunakan rumus ini ya. Kemudian di sini ada namanya rata-rata hitung berbobot, weighted arithmetic mean. Nah, ini teman-teman rumusnya sama sebenarnya dengan yang tadi ya. Hanya saja F-nya kita ganti dengan W, bobot. Tapi ya kita samakan saja. Nggak perlu bingung, cukup gunakan salah satu saja. Mau gunakan F silakan, mau gunakan W silakan. Oke. Sama di sini contoh data distribusi frekuensinya seperti ini. Nilainya 85, 70 dan 90. Bobotnya 311. Misal. Nah, tinggal 3 kali 85 tambah 70, 1 kali 70 tambah 1 kali 90 dibagi total bobotnya 5. 415 dibagi 5 sama dengan 83. Berarti rata-rata nilainya adalah 83. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Terus bagaimana Pak kalau distribusi frekuensinya itu ditulis dalam interval kelas, bukan ditulis dalam bentuk data-data satuan seperti tadi. Nah, kita coba bahas di sini. Kita bahas di sini, bila data disajikan dalam distribusi frekuensi, maka data dalam tiap kelas diwakili oleh tanda kelas. Ingat, di pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai tanda kelas. Tanda kelas itu adalah nilai tengah dari interval kelas. Oke. Nah, di sini ada data 60 sampai 62. Tanda kelasnya berapa? Yaitu nilai tengahnya 61. Ya. Penghitungannya kita cari batas bawah dan batas atasnya. Batas bawah ini adalah 59,5, batas atasnya 62,5. 62,5 kita kurangi dengan batas atasnya 59,5. Hasilnya adalah 3. 3 tadi kita bagi 2 sama dengan 1,5. 1,5 tersebut kita tambahkan dengan batas atas 59,5 tambah 1,5 sama dengan 61. Saya harap teman-teman bisa paham ya sampai sini. 61. Itu untuk mencari tanda kelasnya. Demikian juga untuk interval kelas yang lain. Ini ada 5 interval kelas, teman-teman bisa coba cari tanda kelasnya. Untuk tanda kelas yang kedua adalah 64, kemudian yang ketiga 67, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 73. Oke. Kita sudah dapat nih tanda kelasnya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Nah, cara menghitung rata-ratanya adalah dengan X bar sama dengan total dari frekuensi kali datanya dibagi total frekuensinya, teman-teman. Nah, frekuensi ini kita pakai ini 5, 18, 42, 27, dan 8. X-nya kita nggak pakai data ini ya, kita nggak pakai interval kelas ini, tapi yang kita pakai adalah tanda kelasnya. Yang kita pakai tanda kelasnya. Begitu teman-teman. Jadi yang pertama adalah 5 kali 61, 18 ditambah 18 kali 64, tambah 42 kali 67, tambah 27 kali 70, tambah 8 kali 73. Ini untuk yang bagian atas. Bagian bawahnya bagi dengan total frekuensi ini.
yaitu 100. Nah, maka dari hasil itu nanti kita akan mendapatkan hasilnya adalah 67,45. Bisa dipahami ya? Tadi kita ulangi untuk penghitungan yang atas, yaitu 5 frekuensi dikali X. 5 kali 61 adalah 305. 18 kali 64, 1152, maaf. Kemudian 42 kali 67 itu adalah 2814, dan seterusnya. Kemudian ini semua ditotal, ya, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Masuk ke sini 6745 dibagi dengan total frekuensinya, yaitu 100. Sehingga kita dapat rata-ratanya adalah 67,45. Begitu untuk menghitung rata-rata distribusi frekuensi yang datanya berupa interval kelas. Begitu, saya kira teman-teman bisa memahaminya. Jadi teman-teman untuk kasus distribusi frekuensi dengan interval kelas ini, teman-teman harus bisa mencari tanda tengahnya, tanda kelasnya, maaf. Tanda kelasnya atau titik tengah dari suatu interval kelas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita beralih ke median ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai rata-rata. Sekarang kita bahas mengenai median. Median adalah nilai tengah atau rata-rata hitung nilai tengah suatu himpunan bilangan yang disusun menurut urutan besarnya atau array. Jadi datanya di sini sudah diurutkan. Kalau dalam penghitungan rata-rata kita nggak perlu urutan data. Nah, bila data disajikan dalam distribusi frekuensi, maka median dihitung untuk kelas yang mengandung nilai tengah. Oke, maksudnya seperti ini teman-teman. Contohnya ini ya, contohnya teman-teman punya data distribusi frekuensi seperti ini. Dan juga ini ada ada frekuensi kumulatifnya dan ada tanda tengahnya. Misal seperti ini. Kita lihat kolom 1 dan 2 dulu. Ya, teman-teman punya data seperti ini, interval kelas seperti ini dan frekuensinya sedemikian rupa. Kemudian kita harus mencari mediannya. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah berarti kita harus mencari urutan tengahnya itu urutan berapa. Nah, untuk mengetahui itu semua kita perlu tahu total dari frekuensinya. Teman-teman bisa langsung hitung 5 tambah 18 tambah 42 tambah 27 tambah 8 itu berapa. Atau teman-teman bisa hitung itu di dalam frekuensi kumulatif. Kita buat kolom baru di frekuensi kumulatif. Kita tuliskan datanya 5. Kemudian 18 tambah 5 sama dengan 23. 42 tambah 23, 65. 27 tambah 65 itu adalah 92. 8 tambah 92 adalah 100. Maka kita sudah mendapatkan bahwa jumlah datanya atau frekuensi totalnya itu adalah 100. Karena yang ditanyakan adalah median, titik tengah, maka kita hitung 100 bagi 2, yaitu 50. Nah, nilai tengahnya itu adalah 50, teman-teman. Sedangkan 50 itu termasuk di dalam interval kelas ini ya. Kalau teman-teman mau mencari data ke 50 itu ada di mana, berarti ada di kelas ini. Karena yang kelas sebelumnya itu hanya mencapai data ke 23. Sedangkan kelas ini datanya mencapai data yang ke 65. Berarti teman-teman bisa fokuskan penghitungan median di titik ini. Oke. Nah, di sini untuk penghitungan median kita cukup mencari tanda kelasnya. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung rumit, tinggal cari saja titik tengahnya itu ada berapa. Berapa titik tengahnya. Karena ini interval kelasnya adalah 66 sampai 68, maka tanda kelasnya adalah 67. Nah, inilah yang disebut median. Oke, teman-teman. Median itu ada di sini. Dari distribusi frekuensi yang teman-teman punya saat ini. Jadi inilah mediannya. Mediannya adalah 67. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara mengenai median, sekarang kita berbicara mengenai modus.
Modus adalah nilai yang terjadi dengan frekuensi terbesar. Bila data disajikan dalam distribusi frekuensi, maka modus dihitung markah atau tanda kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dihitung tanda kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, misal di sini kita masih pakai tabel distribusi frekuensi yang tadi. Di sini teman-teman melihat ada sekian ya datanya, 5, 18, 42, 27, dan 8. Kita sudah mengetahui tadi bahwa total datanya ada 100. Ternyata dari 100 ini 42 datanya ada di interval kelas 66 sampai 68. Maka kita sudah bisa tahu bahwa modusnya itu ada di dalam interval ini. Nah, untuk mencari tahu berapa modusnya, kita cukup cari tanda kelasnya, yaitu 67. Sesimpel itu aja teman-teman. Untuk mencari modus, hampir sama dengan median tadi, cukup dengan tanda kelasnya saja. Nggak perlu dicari secara terperincinya ada di mana. Oke? Begitu. Kita lanjutkan lagi. Semoga untuk median, modus, dan juga rata-rata sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas mengenai ukuran gejala pusat lainnya, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk kuartil, kalau teman-teman punya data sekian banyaknya, kuartil itu membagi data tersebut, data yang telah kita urutkan tentunya, yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Jadi dibagi 4. Kita punya data sekian banyak, datanya dibagi jadi 4. Dan pembagiannya itu proporsional ya teman-teman, proporsional. Dibagi 4, sehingga untuk pembaginya sendiri itu kita sebut dengan kuartil. Dan ada 3 kuartil. Dari kuartil itu kita punya 3 kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 biasanya kita sebut dengan median. Ya, karena letaknya sama-sama di tengah, teman-teman. Sama-sama membagi suatu data, suatu himpunan data. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Lalu ada desil. Kalau kuartil tadi kita membagi himpunan data menjadi 4, desil ini membagi himpunan data tersebut menjadi 10. Ya. Dibagi menjadi 10. Sehingga di situ ada desil 1, desil 2, sampai desil 9. Karena membagi datanya sampai 10. Lalu berikutnya ada persentil. Berbeda dengan kuartil dan desil, persentil ini membagi data menjadi 100 bagian. Proporsional juga sama seperti desil dan kuartil. Membagi 100 sehingga ada persentil 1 sampai persentil 99. Nah, kita akan membahas lebih dalam mengenai kuartil ya. Untuk desil dan persentil, silakan teman-teman mungkin bisa cari sendiri. Kita bahas mengenai kuartil. Nah, ini teman-teman mengenai kuartil, jadi kita akan membagi data menjadi 4 bagian ya, dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, kuartil 2 ini sama dengan median, titik tengah. Oke. Ini adalah rumus untuk mencari lokasi ya. Untuk mencari lokasi dari tiap kuartilnya. Ya, rumusnya seperti ini. Baik, kita coba dengan data yang ada di bawah ini. Kita punya data nih, 5, 7, 9, 10, 15, sampai 30. Datanya sudah berurutan. Ya. Datanya sudah urut. Kita mau cari pertama adalah kuartil satunya. Kita cari dulu, kita hitung dulu jumlah datanya. Ya. Jumlah data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Jumlah datanya adalah 15, teman-teman. Maka kita coba hitung. Ya. Rumus N ini kita ganti dengan jumlah datanya tadi. Jumlahnya adalah 15. Sekarang kita masukkan 15 tambah 1 adalah 16 dibagi dengan 4.
Berarti kita dapatkan 16 bagi 4, Q1-nya adalah 4. Jadi kuartil 1 itu ada di data keempat. Kita lanjutkan. Kuartil 2. 2 kali 15 tambah 1 bagi 4. 2 bagi 4 ini sama dengan setengah ya. Dikalikan 16. Berarti kuartil 2 itu adalah 8. Ada di data ke-8. Terakhir kuartil 3. 3 per 4 kali 16. Ada di data ke-12. Nah, data keempat itu mana? Yaitu 10. Ya, ini kuartil 1-nya. Kuartil 2-nya ada di data ke-8, yaitu 20. Dan kuartil 3-nya ada di data ketiga. Ada di data ke-12, maaf. Yaitu 22. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan kuartil 1, kuartil 2, dan juga kuartil 3. Oke. Ini jika data yang teman-teman miliki adalah data himpunan data seperti ini. Nah, himpunan data seperti ini. Jika data yang teman-teman miliki adalah himpunan data seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana jika data yang kita miliki adalah data distribusi frekuensi? Ya. Jika yang kita miliki adalah data distribusi frekuensi, teman-teman bisa coba untuk data distribusi frekuensi ada rumusnya sendiri, teman-teman. Kita bisa pakai rumus ini. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai rumus ini, teman-teman cukup cari tanda kelasnya. Kita pakai tanda kelasnya saja. Ya. Misal ini, kita punya data distribusi frekuensi seperti yang tadi kita pakai. Ya, masih tetap sama. Kemudian kita sudah tahu frekuensi kumulatifnya. Nah, kita mau cari nih, kuartil 1, 2, dan kuartil 3-nya itu ada di mana. Kita cukup hitung menggunakan rumus yang sebelumnya, rumus kuartil tadi, untuk mencari Q1. Kita cari dulu Q1 itu ada di mana. Q1 itu adalah seperempat dari jumlah datanya. Jumlah datanya kita punya 100. Seperempat dari 100 adalah 25. Oke. Terus Q2-nya di mana? Q2-nya itu adalah separuh dari jumlah datanya. Jumlah data 100 berarti separuhnya adalah 50. Berarti datanya ada di data ke-50. Sedangkan Q3 itu adalah 3/4-nya. 3/4-nya itu berapa? 3/4 dari 100 adalah 75. Oke, teman-teman. Berarti yang kita perlukan adalah data di urutan ke-25, 50, dan 75. Jika kita melihat ke frekuensi kumulatif ini, data ke-25 itu ada di interval kelas ini ya, teman-teman. Ini Q1 ada di sini. Karena untuk interval kelas sebelumnya dia hanya sampai di data ke-23. Nah, data 25 itu masuk ke sini. Begitu juga dengan kuartil 2. Kuartil 2 itu masuk ke sini ya, teman-teman. Dan kuartil ketiga itu ada di interval kelas 69 sampai 71. Oke. Di sini. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa langsung cari tanda kelasnya. Di interval kelas ini kira-kira tanda kelasnya di mana? Oh, tanda kelasnya adalah 67. Di interval kelas ini tanda kelasnya berapa? 70. Nah, sampai sini saja sudah cukup. Cuma karena kita mencari Q1, Q2 kan masa Q1 dan Q2-nya sama. Bisa saja Q1 dan Q2 sama. Tapi kalau teman-teman mau lebih rinci, teman-teman bisa pakai rumus ini. Ya, kalau mau lebih rinci. Kalau tidak, teman-teman cukup cari tanda kelasnya saja. Kita sudah dapat Q1-nya adalah 67, Q2 67, dan Q3 adalah 70. Jika teman-teman mau mencari lebih rinci lagi, kita pakai dengan rumus ini. Rumusnya adalah
kita pakai kuartil 1 sama dengan batas bawah kelasnya. Kuartil 1 kan ada di sini, di interval kelas ini. Batas atas, maaf. Batas atasnya, batas bawah ya, batas bawah. 66 ini adalah 65,5 ya teman-teman. 65,5 ditambah 1/4 N. N-nya itu adalah jumlah frekuensinya, total frekuensinya. 1/4 kali 100 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil ini. Berarti frekuensi kumulatif ini. Dikurangi 23 dibagi dengan frekuensi di kelas kuartilnya. Kelas kuartil yang kita cari, yaitu 42. Kemudian dikalikan dengan panjang kelasnya. Panjang kelas adalah ini ya, panjang intervalnya. Batas atas dikurangi batas bawah. Kita dapat dengan nilai 3. Kemudian kita hitung, kita kalkulasikan, ketemu nilainya 65,5 tambah 0,143. Yaitu 65,643. Ini kuartil satunya ada di sini. Ya. Nah, cuma kalau kita ternyata membutuhkan data dengan nilai tanpa koma, berarti kita cukup bulatkan saja. Jadi 66. Ya. 66. Ini data yang kita dapat. Kuartil satunya kita mendapatkan nilainya adalah 66. Kemudian untuk kuartil keduanya sama seperti tadi kalkulasinya, ya. Tinggal di sini perhitungannya adalah setengah frekuensinya. Setengah total frekuensi ditotalkan, dihitung, kita kalkulasikan, ketemu nilainya adalah 68. Kalau di sini tadi kuartil 1 dan 2-nya sama, yaitu 67. Ya. Kalau pakai tanda kelas. Tapi kalau kita kalkulasikan terlihat bahwa ada perbedaan nilai. Nah, di sini 67,43 saya bulatkan ke atas, teman-teman. Teman-teman bisa bulatkan ke atas atau bisa juga bulatkan ke bawah. Tapi kalau saya lebih suka dengan dibulatkan ke atas untuk penghitungan kuartil, ya. Saya bulatkan ke atas menjadi 68. Kemudian kuartil ketiga. Nah, kuartil 3 ini letaknya berbeda dengan kuartil 1 dan 2. Maka batas bawahnya pun berbeda. Batas bawahnya adalah 68,5. Ditambah, ini adalah letak dari kuartil 3-nya, ada di 3/4 kali 100, dikurangi frekuensi kumulatif dari interval kelas sebelumnya, yaitu 65, dibagi frekuensi kumulatif pada interval kelas yang kita hitung, yaitu 27, dikalikan panjang kelasnya, yaitu 3. Tinggal dikalkulasikan, dari kalkulasi tersebut didapatkan nilainya adalah 69,61, atau jika dibulatkan adalah 70. Kita dapat kuartil 3-nya ada di 70. Sama seperti tanda kelasnya. Begitu untuk penghitungan kuartil. Nah, yang akan kita bahas di sini hanya sampai di kuartil ini, teman-teman. Oke? Nah, ini tugas untuk teman-teman. Ada 2 buah tugas, silahkan teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah dari distribusi frekuensi di samping ini, saya sediakan tabel distribusi frekuensi. Hitunglah rata-rata, median, modus, dan kuartilnya. Q1, Q2, Q3. Silahkan dicari. Ya. Masing-masingnya, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa, kuartilnya juga berapa saja. Kemudian yang kedua, saya minta teman-teman untuk membuat suatu distribusi frekuensi dengan 8 kelas ya. Ini ada berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soal yang pertama adalah 10 kelas. Soal yang kedua silakan teman-teman buat sendiri, sekreatif teman-teman. Ya. Mau itu teman-teman kasih judul dengan data apa misalnya? Nilai dari mahasiswa kelas X ataupun apa, terserah teman-teman. Silakan teman-teman buat distribusi frekuensi dengan 8 kelas ya. 8 kelas, kemudian
Saya minta teman-teman untuk menghitung rata-rata, median, modus, dan kuartilnya. Frekuensinya terserah teman-teman, kelasnya juga terserah teman-teman. Tapi perhatikan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Oke, jadi datanya benar-benar dari teman-teman sendiri. Silakan dibuat. Ya. Ada dua ini. Itu saja ya. Ini tugas untuk teman-teman. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami mengenai rata-rata, modus, median, dan juga kuartil tadi. Untuk desil dan persentil silahkan teman-teman bisa searching. Bisa belajar mandiri ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.